ada agreement namanya MRA, ya, Mutual Recognition Agreement, ya, yang sudah ditandatangani kemarin dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dari Jepang. Sudah ada agreement. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang sangat erat, ya. Ada nanti kerjasama. Nah, ini kerjasama dengan negara-negara kecil. Sudah ada dengan Island States, kan ada Island State Forum, ya, setahu saya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Wakil Presiden dari Seychelles. Negara Seychelles kan bagian dari benua Afrika, African Union. Dan ternyata beliau dan pemerintahnya sudah cukup banyak, sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak di Indonesia. Antara lain, ya, ini contoh, Seychelles sudah kirim satu misi ke Banyumas. Nah, kenapa Banyumas? Ternyata Bupati di Banyumas ada program-program yang sangat inovatif. Antara lain pemakaian limbah, pemakaian waste untuk menjadi, ya, ada manfaat ekonomi, ya, misalnya untuk bahan bangunan dan sebagainya, ya. Begini, saya mau menjawab begini, kenapa harus 8% lebih? Ini bukan dari langit, ya, angka ini 8% itu minimal. Karena sejarah sudah mencatat suatu negara yang miskin atau berkembang tidak mungkin bisa negara kaya, ya, kalau GDP per kapita itu di bawah $14.000 per kapita. Itu sudah hukum ekonomi. Ini sudah menjadi acuan dari para ekonom. $14.000 itu adalah acuan untuk menjadi negara kaya. Nah, karena itu kita sudah target 2045 Indonesia jadi negara maju, dan itu kan bukan target Pak Prabowo, itu target Pak Jokowi dan sebelumnya, ya. Nah, untuk mencapai itu kita harus melakukan pembangunan dengan 8% minimal. Ini 8% minimal loh, ya. Ini bukan up to, bukan sampai dengan, ini nah, setelah ada kajian-kajian kita sangat-sangat mungkin bisa mencapai suatu keharusan. Kenapa? Ada program-program yang bisa menumbuhkan growth, ya. Nah, antara lain apa? Antara lain program baru, ya, ini di atas 5%. Di atas 5% nanti ada program baru namanya makanan bergizi. Nanti makanan bergizi, nanti kita mencapai, nanti pada mungkin tahun kedua ke tahun ketiga, kita bisa memberikan makanan gratis untuk 82 juta jiwa, ya. 78 juta anak sekolah, anak prasekolah, dan anak-anak 4 juta di dalam rahim ibu-ibu yang hamil. 80. Ini ada nanti suntikan dana yang begitu masif, ini akan nanti berikan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena program ini akan nanti perlu 82 juta butir telur tiap hari. Berarti ibu-ibu, mak-mak, dan peternak-peternak ayam nanti bisa jadi sumber dari makanan itu, ya. Nah, ini hanya satu contoh saja. Nanti ada supply daun kelor, ada supply daging ayam, daging domba atau kambing dan sebagainya. Ekonomi pedesaan itu nanti akan hidup. Oke. Itu satu. Kedua, ada program perumahan. Perumahan 3 juta per tahun, ya. Ini bukan 3 juta 5 tahun, 3 juta per tahun. Maka 5 tahun target kita 15 juta unit rumah, apartemen, 10 tahun 30 juta. Ini juga akan menumbuhkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Contoh kita di mana? Contoh kita Korea Selatan, contoh kita adalah Singapura, contoh kita adalah Republik Rakyat Tiongkok. Di mana di China selama 35 tahun perumahan merupakan 25% dari GDP. Ya. Terus ada program lain, program food estate, ya, dan ini juga akan menumbuhkan. Maka ini semuanya saya yakin bisa lebih dari 8%. Kalau saya pribadi bisa 9%, 9,5% ekonomi. Itu saya pribadi, ya. Saya kira 2-3 tahun lagi kita sudah, sorry? Ya,
Itu saya, ya nanti tolong direkam ya. Kenapa? 3 juta rumah setiap tahun, itu perlu berapa pekerja? Saya sudah hitung 5-6 juta pekerjaan baru. Ya. Nah, perumahan ada kaitan dengan 185 bidang usaha lainnya. Besi, semen, kayu, aluminium, pekerja-pekerja rumah. Kita sudah hitung, setiap rumah di pedesaan perlu 4 tukang untuk bangun. 4 tukang. Ya. Kita mau bangun 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan. Terus di perkotaan 1 juta. Itu juga nanti menumbuhkannya. So saya kira, ya maaf ya, 8% itu gampang menurut saya. Ya. Dengan perumahan. Terus apa lagi? Satu lagi yang belum dihitung, itu namanya internet connectivity. Ini ada McKinsey, terus ada lembaga lainnya sudah menunjukkan, ada studi-studi, setiap 10% rumah tangga ditambah di dalam jaringan internet itu bisa menumbuhkan pertumbuhan baru 0,7 sampai 1,3% per tahun pertumbuhannya. Indonesia internet connectivity masih sangat rendah. Maka di situ ada skop. So saya sangat optimis. Itu sudah memasukkan perkembangan global juga. Ya, ada banyak yang mau mendanai. Untuk perumahan sudah ada sumber dari Abu Dhabi, dari Qatar, dari Singapura, dari India, dan dari China. Banyak yang sudah mau mendanai perumahan ya. Yang dari 235 miliar itu untuk mendanai program pembangunan listrik yang besar sampai 103 gigawatt. Dari 103 gigawatt itu termasuk 75 gigawatt itu dari energi baru dan terbarukan. Ya. Di samping itu ada 5 gigawatt lebih itu nuklir. Ya. Dan sisa selebihnya itu nanti dari tenaga gas. Nah, sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari investor swasta. Banyak swasta asing mau masuk untuk mendanai. Ya. Kenapa? Karena yang dicari sekarang di dunia ini adalah energi terbarukan. Kenapa? Karena yang akan kita masuki adalah age of artificial intelligence. Artificial intelligence perlu listrik yang luar biasa besar. Kalau nggak salah 10 sampai 100 kali lebih banyak daya listrik. Ya. Nah, Indonesia kita dapat anugerah dari Tuhan, yaitu apa? Tenaga air yang luar biasa. Kita ada tenaga listrik yang biasa dari surya, tenaga surya. Kita punya potensi geotermal, panas bumi yang luar biasa. Dan satu lagi, tenaga bayu, tenaga angin. Saya dapat laporan dari PLN setelah ada kajian-kajian, Indonesia bisa jadi superpower tenaga bayu ternyata. Ya, Pulau Jawa, Pulau Bali bisa, di situ ada potensi tenaga angin atau bayu, onshore 15 sampai 16 gigawatt, offshore 35 gigawatt. Ya. Ini Pulau Jawa dan Bali sendiri. Belum termasuk Sulawesi, belum termasuk lain-lainnya. So Indonesia ini suatu bisa jadi penghasil energi terbarukan yang besar sekali. Ya. So ini menjadi sumber dari optimisme saya. Ya. So nanti kita bisa mendorong industri artificial intelligence di Indonesia, ya, bukan di luar negeri, di Indonesia, karena kita punya sumber tenaga clean energy yang banyak negara tidak punya. Saya berharap saya akan berperan besar di bidang yang tadi itu, di energi terbarukan, karena saya sudah 30 tahun kan, saya di bidang, saya di energi, minyak dan gas dan listrik dan sebagainya. Saya yang pertama yang lakukan IPP. Mungkin Mbak belum lahir waktu itu ya. Itu tahun 92, saya yang pertama yang ikut mendirikan private power pertama di Indonesia. Itu di Python 1. So saya tahu, saya cukup mengenal dan kuasai urusan listrik. Ya.
Saya kira ya ini dalam kajian dari pemerintah, saya tahu lagi sedang dikaji oleh ASDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada masalah sedikit, ya pertimbangan dari pemerintah. Ini AI. Kita sudah tahu bahwa di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, kehadiran dari lain-lainnya. Itu mereka perlu data centers. Nah, pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data centers ya hendaknya dibangun di Indonesia. Indonesia bangun data centers misalnya dari Pulau Batam atau Pulau Bintang atau dari Karimun atau mana. Ya, ini yang bisa kita nanti melayani Singapura di data center high value added, kita yang layani Singapura. Kan begitu. Saya kira kita harus kaji nanti ya. Nah, di lain pihak Singapura bilang loh, sebetulnya di luar itu pemerintah Singapura dan industri Singapura juga perlu. Ya, industri-industri lain yang bukan AI atau apa yang perlu data center, itu yang perlu juga. Karena kenapa? Di Singapura ada kilang-kilang yang dimiliki oleh Exxon, dimiliki oleh Shell, itu jadikan emiten ya, emiten dari pollution. Nah, itu yang harus kita layani. Nah, kita lihat Bu, ya, pro dan kontranya bagaimana. So begini, ini kalau nanti ketersediaan energi terbarukan, ini salah satu tujuan atau menarik investasi dari luar negeri untuk industri-industri yang baru. Ya, misalnya ada beberapa perusahaan asing mau bikin industri, mereka mencari tempat untuk mendukung clean skid steel, green steel atau ya besi baja hijau. Nah, mereka perlu karena ya di tempat mereka sendiri sudah ada kekurangan untuk. Nah, Indonesia bisa menyediakan green energy untuk menarik dan mendukung green steel misalnya. Terus apa lagi? Setahu saya ada beberapa investor asing mau bikin aluminium di Indonesia. Aluminium dan alumina sebagai sumbernya ya. Alumina dari mana? Boksit. Nah, kenapa ini penting? Karena Indonesia sekarang mengimpor 1,1 juta ton aluminium tiap tahun. Tapi boksitnya dari Indonesia. Indonesia ekspor boksit yang dibikin di negara lain dieksporkan. Ini kan konyol menurut saya ya. Dan Pak Prabowo anggap itu sebetulnya ya sangat konyol. Ya, dengan green energy yang kita bisa sediakan ya 75 gigawatt, kita bisa mendukung industri-industri baru yang juga perlu industri bersih. Nah, ini satu lagi. Sebentar lagi, 4 tahun lagi, saya dengar bahwa Uni Eropa akan melakukan yang sistem namanya CBAM, Cross Border Adjustment Mechanism. Bagi industri-industri yang mau jual barangnya di Uni Eropa, itu harus bersih, clean. Kalau tidak clean, dalam arti sumber listriknya dan powernya itu bukan dari industri terbarukan, akan dipungut ya tax atau pajak karbon itu yang berlaku di Eropa. Misalnya 90, 80, 90 euro per ton. Nah, ini jadi ancaman bagi industri Indonesia. Ya, misalnya ada tekstil, ya garment. Ya, Sri Tax, misalnya yang mau ekspor ke Eropa, kalau energinya bukan dari energi terbarukan, itu nanti akan dipungut $90 atau 90 euro di atas produk mereka. Nah, ini kan, apalagi besi baja dari Krakatau Steel atau dari POSCO Indonesia, itu nanti juga akan diberlakukan. Maka kita perlu 75 gigawatt energi terbarukan dan baru. Itu as simple as that.